Baik, pada kesempatan ini akan coba lanjutkan kuliah jaringan komputer. Kita akan menggunakan GNS3. GNS3 adalah simulator Graphical Network Simulator 3. Ini simulator jaringan yang menggunakan grafik. Ini enak banget. Ini tampilannya kira-kira di sini. Anda bisa lihat di sini sudah ada router segala. Ini saya tambahin semua. Jadi awalnya kosong sih, nggak ada router apa-apa. Kita tambahin. Ini semua image-nya ada di GNS3 images. Jadi ini image-nya, ini sudah ada nih Cisco-nya segala macam. Ini diambil di internet, free sih, nyolong, yang Cisco nyolong. Kalau Mikrotik enggak, OpenWRT enggak. Cuman kalau Anda pengen dapetin juga, Anda bisa kirim harddisk, saya copyin semuanya. Image ini, jadi Anda buat simulasi GNS3 gampang banget sih sebenarnya. Image-nya udah ada, jadi Anda bisa punya Cisco, punya Mikrotik, punya OpenWRT segala macam, nggak usah pusing kepala. Oke, sekarang urusan Anda butuh VirtualBox juga. Oke, buat server, buat Linux segala macam. Pada kesempatan ini saya akan coba kuliah jaringan. Anda bisa ikut kuliahnya free gratis di LMS Ono Center /Moodle. Di sini ada kuliah jaringannya, nih kuliah jaringan. Kuliah jaringan komputer di LMS Ono Center /Moodle free. Di bagian kita akan masuk ke bagian sini sih sebenarnya, routing. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk ke menggunakan OpenWRT. OpenWRT bisa diambil di sini, OpenWRT. Masuk ke OpenWRT project ini. Ini kalau nggak mau pusing ya, di kuliah saya ajarin cara compile dari source code sih sebenarnya. Bagian dari kuliah sistem operasi sih sebenarnya. Jadi Anda bisa masuk ke openwrt.org, masuk ke downloads. Ya, di sini kita bisa download, masuk ke stable builds. Anda bisa download ini versi terakhir aja, 19.07.2 target. Nah, ini bisa untuk berbagai prosesor router yang ada. BRCM ini Broadcom, ada MediaTek, apa segala macam. Jadi router jadi ini bukan merek router kayak Linksys, TP-Link segala macam. Bukan itu, ini prosesornya langsung. Kayak Linksys, awal-awal dia pakai Broadcom. Terakhir dia pakai MediaTek. Sebagian ada yang pakai ARM segala macam. Cuman buat simulasi di GNS3 ini, Mikrotik OpenWRT ini kita tidak pakai yang itu, kita pakainya yang ini, X86. Oke. Nah, catatannya bisa dilihat di wiki saya. Wiki GNS3. Di sini diterangkan cara download Cisco, Juniper, Mikrotik segala macam, termasuk nih OpenWRT. Ini bisa di-download. Ambil yang ini, Combine Squash, generic Combine Squash. Jadi kalau kita lihat di sini ada generic, di sini ada Combine Squash image. Ambil yang ini, file yang ini. Ada banyak pilihannya. Ambil yang ini, generic Combine Squash image GZ. Oke. Nah, terus ini akan dapat yang ini di gunzip. Kemudian kita gedein size-nya. Ini yang saya lakukan. Dibesarkan size-nya ke 128. Kalau enggak nanti dia nggak bisa kita ini, soalnya nggak bisa kita write segala macam di OpenWRT-nya. Jadi kalau nggak digedein kacau ceritanya. Jadi nggak ada size buat user buat ngerubah-rubah, nggak ada ntarnya. Jadi kayak saya gedein ke 128 mega. Kemudian kita jadiin VDI. Ini tadi formatnya image. Ini nggak bisa jalan di VirtualBox, kita jadiin VDI. Pilihan lain jadi VMDK. Masalah dengan VMDK, kita size-nya nggak bisa digedein. Jadi ini not recommended. Pakainya yang ini, yang VDI. Oke. Jadi ini ada di sini VDI-nya. Baru ini dia kebawahin. Wash.
Oh nih, sorry. Ini dia. Ini OpenWrt yang VDI. Oke. Sekarang kita akan uji coba. Ini uji coba pertama kali juga buat saya. Yang udah berapa tahun saya nggak make. Kita akan coba lagi. Jadi kita akan coba konfigurasinya ada cloud. Oke. Sekarang saya butuh router OpenWrt. Biasanya router buat kliennya nanti saya pakai PC dulu. Nanti saya bisa pakai ini juga sih buat kliennya. Oh ya udahlah, dua-duanya dimasukin, tapi nggak usah di-onin lah. Matiin dulu. Oke, sekarang saya akan coba sambungkan dulu OpenWrt. Ini ada 8 LAN saya bikin. Oke, settingannya ada. Sebentar. Settingannya ada di sini, maksudnya bisa di set deh. Configure. Nah, di sini bisa kita set networknya mau ada berapa. Jadi ngesetnya bisa saya enak jidat sih sebenarnya. Networknya ada berapa. Kalau kita nggak butuh 8 ya kurangin juga nggak apa-apa sih. Yang penting ini allow GNS3 to use any configure virtual box adapter. Penting ini makhluk ini. Jadi kalau 8 nanti dia bikin 8 di sana. Oke. Nah, sekarang kita akan sambungkan. Biasanya ini kebiasaan. Ya, saya sambungin. Biasanya Ethernet 0 ini adalah 1, sisanya LAN. Jadi beda sama mikrotik. Mikrotik tuh kalau kita copy masih kosong. OpenWrt biasanya sudah ada konfigurasi routernya, tinggal pakai nih biasanya. Sekarang kita coba start. Saya pengen lihat dalamnya seperti apa. Ini nggak usah kita sambungin dulu, ntar aja. Oke. Lama banget ya. Ini ngomong ke VirtualBox. Nah, start. Oh berarti emang lama dari sini, dari GNS3 ke VirtualBox nggak bisa cepet. Oke. Nih. Oke. Ini lagi loading, bisa kita lihat. Ini kalau kita lihat Linux banget ya. Sama aja sih, mau OpenWrt, mau mikrotik, dua-duanya juga Linux di dalamnya. Jadi sebenarnya bagus Linux. Jarang kalau kita lihat kayak ginian di Windows tuh hampir nggak ada lah Windows. Nah ini udah ditembakin, LAN-nya sudah di-onin semua. Ini, nah ini sudah ada bridge. Nah, Ethernet 0 enter proximity mode. Nih, nah kita udah masuk OpenWrt. Coba ls, coba etc. Ini kayaknya udah ada semua ini mah. Coba netstart -nr. Nah, dia udah dapat. Wah, ini kacau nih. IP-nya dia kacau nih. IP-nya adalah 192.168.1. Saya harus rubah ini IP-nya karena dia tabrakan sama IP yang ada di router, karena router di depan kita ini OpenWrt juga, router yang di komputer saya OpenWrt juga. Nah ini IP-nya jadi tabrakan, dia nggak boleh IP-nya sama. Nah ini seru nih urusannya. Saya harus masuk ke networknya, nggak ada ya, adanya di config network. Coba lihat ls. Oh, ntar port 80 kebuka nggak? Tuh gini aja. Nggak kebuka nih 80 nya. Ntar VI biasanya network. Nah di sini, nah ini kepaksa saya harus rubah ini bridge nya. Ethernet 0 nya bridge. Saya ganti ini jadi 100. Oke, dia jadi 100.
cuman dia nggak ada konfigurasi buat ke WAN-nya ini. Di ACP-nya coba kita lihat. Ini konfigurasinya rada-rada emang. LAN WAN. Oh, WAN-nya udah ada nih. Config di ACP WAN, interface WAN. Oke. LAN-nya punya di ACP server. Nyala semua. Oke. Coba reboot. Kita reboot dulu supaya IP-nya jangan satu depannya. Tapi saya nggak tahu ini si OpenWrt-nya ada webnya nggak ya. Kalau ada webnya lumayan, jadi lebih gampang saya konfigurasinya. Coba kita pakai Kali Linux, kita sambungin ya ke Kali Linux. Ambil yang sembarangan aja sih. Coba kita lihat dulu, dia masih booting. Sampai dia selesai baru Kali Linux saya on kan. Tapi ini udah ada konfigurasi di situ. Oke. Oke. Coba saya masuk ke sini, bisa saya start nggak ya? Tuh, ini cepet kalau yang ini mah. Kalau yang tadi lambat, lebih lama. Cuman loadingnya lama, startnya cepet, loading lama. Kalau yang tadi startnya lambat, loadingnya cepet karena cuman kecil aja file-file sistem operasi router tuh. Ini kita pakai Kali Linux, kita uji coba aja ya. Kalau konfigurasinya udah beres ya udah langsung bisa kita pakai. Pertama saya akan ngecek IP. Dia dapat IP nggak dari si OpenWrt-nya. Kedua saya akan ngecek sambungannya ping. Terus kita akan coba browse pakai browser ke OpenWrt-nya. Kalau bisa dikonfigurasi pakai web, alhamdulillah banget. Biasanya sih bisa pakai web, defaultnya OpenWrt dia pakai web. Biasanya, kecuali dia gila, webnya dibuang. Oke. If config, nggak dapat IP. Fail. Waduh. DH client itu ya 0. Wah, belum ini berarti ya. Wah, ini kayak OpenWrt-nya seru nih urusannya. Oh, sorry. Oke, ini saya harus benerin dulu si instalasinya belum selesai 100%. Ini Chmod ini belum dikerjain, jadi saya nggak bisa nyadap nih. Saya harus masuk ke sini, sudo Chmod. Oke, sekarang saya bisa nyadap. Start capture di sini. Oke, masuk Kali Linux lagi, kecilin dikit. DHCP client, tuh dia berusaha discover, nggak ada. Berarti nggak ada DHCP di Ethernet yang itu, nggak ada. Berarti konfigurasinya masih kacau nih. Si siapa namanya OpenWrt-nya masih kacau. Oke, waduh. Iya, discover, berusaha discover tapi nggak dapat. Oke, sekarang kita akan coba kepaksa pakai cara ganas banget. Oke, berarti OpenWrt-nya parah banget. Di sini ada nggak simulasi buat OpenWrt? Routingnya pakai Quagga dia. Wah, tapi ini mah udah
Ini OpenWRT-nya harus dikosongin semua. Kalau teknik yang ini OpenWRT kosongin. Ya udah. Oke. Jadi kita agak seru nih urusannya karena OpenWRT-nya nggak bisa. Cara itu nggak bisa. Jadi ini harus di delete semua. Saya masih harus eksperimen banyak nih, berarti OpenWRT-nya nggak bisa saya pakai langsung. Saya belum tahu konfigurasi yang bawaan dari sana seperti apa. Cuman biasanya kalau saya yang normal, saya buang semua konfigurasinya, jadi saya benar-benar tidak pakai konfigurasi OpenWRT yang normal. Coba if config. Coba more. Dia klien. Oh, dia ETH-nya 0. ETH 0. ETH 1 2 3 4 5 6 7 8 nggak ada. Oke, jadi dia mulai dari 0. Saya set. Ini yang masalah, ini ada kesalahan setting. Coba kita, ini eksperimen banget ya. Config more system, isinya apa nih? Oh, ini mah nggak ada nih, cuman masalah NTP. More UHTTPD. Nah, ini ada nih, webnya jalan dia. Oke, jadi dia punya web sih sebenarnya, cuman jadi masalah saya settingnya ETH0 jadi LAN. Ini OpenWRT-nya ETH0 jadi LAN, jadi salah, harusnya ETH1 yang LAN. Ini ETH1 jadi LAN. Oke, ETH0 itu harus jadi WAN dia. Oke. Oke, ini DNS masquerade. Ini mintanya ke LAN, udah bener. Nih one-nya ini oke, bener. Coba saya rubah ya. Oke, reboot lagi. Ini supaya ETH0 dilepas dari LAN dia. Jadi ETH0-nya ngadepnya ke WAN. Sekarang kondisinya ETH0-nya WAN. Ini percobaan banget ini. Jadi OpenWRT-nya, ini itu objektif saya adalah seminimal mungkin saya merubah konfigurasi OpenWRT supaya bisa dipakai di sini, di GNS3. Kalau saya yang normal, saya delete semua konfigurasi, saya pakai kayak Linux aja. Tapi akibatnya saya nggak ada web, nggak ada apa-apa nih. Nah, ini saya berusaha supaya semuanya hanya sedikit aja, cuman portnya diganti-ganti, dan saya bisa pakai si OpenWRT. Bentar. Oke. Nah, ini ethernetnya udah mulai di on kan. Ethernet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on. Semuanya on. Bridge-nya masuk ke ETH 1. Oke. Coba saya minta IP sekarang. Di sini. Coba di sini minta IP. Oke.
clear dulu layar biar enak deh. Coba sekarang di ACW client ETH 0. Wah, masih nggak dapet. Masih nggak dapet. Ya udah, sementara masih tidak dapat. Seru. Kacau ini. Oke. Waduh, seru dah urusannya nih. Activation fail. Oke, sekarang kondisinya gimana? Coba kita cek statik dulu ya. Ini ya udah gagal lah, delete aja. Oke, sekarang saya akan pasang dari ETH 1 masukin ke Kali Linux. Oke. Sekarang saya akan bikin tadi ETH IP-nya 101 nih, ETH 1. Saya coba Kali Linux, saya bikin IP static. Di Kali Linux IP static if config ETH 0 102. Oke, coba ping. Harusnya 102/24. Coba kita lihat. Oke, udah 102. Ini /24. Oke, coba kita lihat. Yalah, paling enak digedein sih. Tuh kan, clear. Ping 192.168.101. Nggak bisa. Berarti nggak beres ini. Ya udah. Ya, ini contoh kalau eksperimen gagal kayak gini nih contohnya. Sementara ini kepaksa saya save dulu videonya dan Anda bisa ngelihat bagaimana kalau eksperimen gagal. Cuman saya akan eksperimen tanpa direkam, mau ngelihat bisa nggak saya rubah ini siapa namanya si OpenWRT ini supaya saya bisa ngutak-atik. Pilihan yang paling jelek adalah saya buang semua konfigurasi yang ada, saya pakai itu sebagai Linux biasa. Cuman sayang OpenWRT-nya jadi nggak kepake, jadi cuma Linux aja sih sebenarnya dalamnya. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran aja lah bagaimana eksperimen gagal pakai OpenWRT.